Aku ingin kau ingat ini baik-baik ya. Suara mertuaku terdengar dingin, seperti pisau yang diseret pelan di atas piring. Menikahi anakku saja sudah nasibmu paling bagus. Tanpa kami, hidupmu itu tidak ada harganya. Aku terdiam di ujung meja makan, jemariku menggenggam sendok yang sejak tadi tidak bergerak. Nasi di piringku sudah mengeras, lauk yang tadi masih hangat kini dingin. Ruang makan itu sepi, hanya terdengar suara detik jam di dinding dan napas orang-orang yang pura-pura sibuk. Suamiku menunduk, pura-pura memotong ayam di piring. Ayah mertua memandang ke arah televisi yang tidak dinyalakan. Hanya ibu mertua yang berdiri tegak, kedua tangannya bertolak pinggang, mata menatapku dari kepala sampai kaki seolah sedang menilai barang obral yang tidak laku. Aku bicara. Kamu dengar tidak? Alia, jawab dong, suara ibu mertua meninggi. Aku mengangkat kepala pelan. Saya dengar, Bu. Bagus. Jadi jangan pernah merasa kamu ini istimewa. Kamu cuma perempuan biasa. Kalau bukan karena anakku kasihan sama kamu, mungkin sampai sekarang, kamu masih jadi orang miskin yang numpang hidup di rumah orang lain. Kata-kata itu menghantam dadaku seperti batu. Tenggorokanku tercekat, tapi aku paksa bibirku tersenyum tipis. Maaf kalau selama ini saya banyak kurang, Bu. Jawabku pelan. Ibu mertuaku mendengus, kursi sedikit bergeser karena ia menariknya keras. Kurang? Kamu bukan kurang lagi. Kamu itu tidak tahu diri. Tinggal di rumah ini, makan dari dapur ini, pakai listrik ini, air ini, semua dari uang anakku. Jangan macam-macam. Menikahi anakku saja sudah nasibmu paling bagus. Di dalam hatiku ada sesuatu yang retak, tapi di saat yang sama ada sesuatu yang aneh. Ketenangan yang dingin, seperti pagi setelah hujan besar. Dalam kepalaku hanya satu kalimat yang berputar. Andai mereka tahu siapa sebenarnya orang yang sedang mereka hina ini. Aku menatap piringku lagi, menahan air mata yang ingin jatuh. Bukan karena penghinaan itu menyentuh soal uang, tapi karena aku tiba-tiba teringat wajah ayahku, yang selalu mengajarkan satu hal sederhana sejak aku kecil. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh mata orang lain, nak. Nilai dirimu ditentukan oleh bagaimana kau memperlakukan dirimu dan orang lain. Dan di saat ibu mertuaku masih mengomel panjang, di sudut lemari kayu ruang tamu, sebuah map coklat tebal diam tidak tersentuh. Di dalamnya tersimpan nama yang selama ini mereka remehkan. Namaku. Tertulis sebagai ahli waris tunggal, dengan angka yang bahkan mungkin tidak sanggup mereka bayangkan. 1,3 triliun rupiah. 1,3 triliun yang tidak pernah kuceritakan kepada siapapun di rumah ini. Namanya Alia. Gadis itu tumbuh bukan di rumah megah, bukan dengan mobil mewah di garasi, bukan dengan perhiasan berkilau di leher. Ia tumbuh di rumah besar yang tua, dengan halaman luas dan pohon mangga yang menjadi saksi berbagai musim. Rumah itu tidak tampak seperti milik seorang konglomerat, hanya orang-orang tertentu yang tahu bahwa dari ruang kerja sempit di lantai 2, sebuah imperium bisnis pelan-pelan dibangun. Ayah Alia bukan tipe pengusaha yang suka tampil. Ia tidak suka pesta, tidak suka sorotan, tidak suka pujian. Ia menyukai senja, teh hangat, dan buku-buku tua yang halaman-halamannya mulai menguning. Di balik ketenangan itu, ia mengelola beberapa perusahaan, tanah di beberapa kota, serta investasi yang jumlahnya membuat banyak kepala bisa pusing menghitung. Namun satu hal yang paling ia jaga bukan uang. Yang paling ia jaga adalah cara pandang anaknya terhadap dunia. Sejak kecil, Alia tidak pernah dimanjakan dengan kemewahan yang mencolok. Ia tidak dibelikan tas bermerek hanya untuk pamer. Ia tidak diberi mobil mahal hanya demi gengsi. Ayahnya membuat pilihan. Aku mampu, tapi aku tidak akan menjeratmu dengan kenyamanan yang membuatmu lupa bagaimana rasanya menjadi manusia. Alia remaja berangkat sekolah. Dengan angkutan umum. Uang sakunya cukup, tidak berlebihan. Ia belajar menabung, belajar menunggu, belajar menerima rasa malu ketika diejek karena sepatunya tidak semahal sepatu teman-temannya. Di balik kesederhanaan itu, rekening atas namanya sudah diisi pelan-pelan oleh ayahnya, akta tanah sudah disiapkan, dan saham-saham yang diam memijar di bursa mengalir atas namanya. Namun ia tidak tahu detail apapun. Ayahnya hanya berkata,
Nanti ketika waktunya tiba, kamu akan mengerti. Tugasmu sekarang hanya satu. Jadilah manusia yang baik. Saat Alia dewasa, ia bertemu Arga. Arga, dalam pandangan orang sekitar, adalah lelaki mapan. Ia bekerja di perusahaan besar, berpakaian rapi, paham cara berbicara di depan orang tua. Ia pandai membuat orang tua merasa aman. Pandai membuat keluarga lain merasa beruntung jika bisa menikahkan anaknya dengan dia. Dan memang tidak bisa dipungkiri, Arga adalah lelaki yang punya daya tarik. Pertemuan pertama mereka terjadi di sebuah acara sosial di kantor tempat Alia bekerja sebagai staf biasa. Alia sengaja bekerja, meskipun sebenarnya ia tidak harus. Ia ingin merasakan lelahnya berdiri sepanjang hari, rasanya menunggu gaji di akhir bulan, rasanya bangun pagi dan pulang saat matahari sudah turun. Di tengah keramaian ruangan dengan dekorasi sederhana itu, Arga mendekat menawarkan minuman dengan senyum spontan. Kamu kelihatan capek. Mau minum? Alia tersenyum. Terima kasih, memang kelihatan capek ya. Capek tapi tetap manis. Jawab Arga ringan. Obrolan ringan itu berlanjut menjadi pesan singkat, panggilan telepon. Pertemuan demi pertemuan. Arga adalah tipe lelaki yang membuat seseorang merasa diperhatikan. Ia sering bertanya, sudah makan belum? Sudah sampai rumah belum? Hal-hal kecil yang membuat hati Alia pelan-pelan luluh. Di suatu malam, saat mereka duduk di bangku taman kota, Arga berkata, Aku tidak punya apa-apa yang luar biasa, Alia. Aku cuma lelaki biasa dengan gaji biasa. Tapi kalau kamu bersedia, aku ingin membangun hidup pelan-pelan bersamamu. Alia menunduk, tersenyum dan menjawab, Aku tidak mencari yang luar biasa, Gah. Aku hanya ingin rumah yang hatinya hangat. Kalimat itu yang mengikat mereka. Namun di balik semua kehangatan itu, ada keluarga Arga yang kelak akan menguji batas kesabaran Alia. Rumah mertua Alia tidak megah, namun cukup besar. Letaknya di tengah kota, dengan teras yang sering dipenuhi sandal tamu dan tetangga yang datang bergantian. Ibu mertua Alia, Sari, adalah perempuan yang vokal dan bangga dengan apa yang dimilikinya, meskipun apa yang dimilikinya tidak seberapa, jika dibandingkan dengan kekayaan yang diam-diam mengikuti Alia. Sejak awal pernikahan, Sari selalu menganggap bahwa keluarga mereka adalah naik derajat untuk Alia. Kamu itu beruntung ya, ujar Sari suatu pagi ketika Alia baru beberapa hari menikah. Arga itu banyak yang suka, banyak yang mau, tapi dia pilih kamu. Jadi tolong hargai itu, jangan bikin dia menyesal. Alia hanya tersenyum. Saya yang berterima kasih sudah diterima, Bu. Bagus kalau kamu sadar posisi. Hari-hari Alia di rumah itu dipenuhi pekerjaan rumah tangga. Bukan ia keberatan mengerjakan, tapi cara mereka memperlakukannya seringkali melewati batas. Kenapa sambalnya tidak pedas? Kamu tidak tahu selera keluargaku ya? Kenapa baju Arga masih kusut? Kamu itu kerja apa saja seharian? Kalau punya mertua, hormati. Jangan cuma numpang makan. Sedikit demi sedikit, kata-kata itu menumpuk di hati Alia. Bukan karena ia merasa lebih hebat. Bukan karena ia diam-diam adalah ahli waris sebuah harta besar. Tapi karena ia merasa tidak dipandang sebagai manusia yang punya perasaan. Arga, di sisi lain, tidak sepenuhnya jahat. Namun ia lemah. Setiap kali ibunya memarahi Alia, ia akan berkata pelan setelah semuanya reda, tapi suaranya tidak pernah benar-benar membela. Kamu sabar ya, ibu memang begitu. Dari dulu juga suka ngomel, jangan dimasukkan ke hati. Kalau kamu tahu itu melukai hati, kenapa kamu diam? Tanya Alia suatu malam. Arga menghela napas. Aku di tengah, Li. Kalau aku melawan, ibu sakit hati. Kalau aku diam, kamu sakit hati. Aku bingung harus bagaimana. Kebingungan Arga menjadi pedang yang melukai istrinya pelan-pelan. Dan di saat yang sama, kabar lain datang dari kampung halaman Alia. Ayahnya sakit. Bukan sakit ringan. Dokter menyebut kata-kata yang berat digenggam di telinga. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan itu hanya bisa diupayakan agar tidak terlalu menyakitkan Alia. Pulang menjenguk sendirian. Arga tidak ikut karena, menurut ibu mertua, tidak pantas meninggalkan rumah lama-lama hanya karena mertuanya sakit. Kamu itu sudah punya rumah baru, ingat. Di kamar rumah tua itu, ayah Alia berbaring dengan tubuh yang sudah banyak kehilangan daging. Namun matanya masih sama.
teduh, hangat, dan dalam. "Ayah," suara Alia bergetar saat menggenggam tangan ayahnya. "Anak ayah," jawabnya lirih. "Kau kelihatan lebih kurus. Hidupmu di sana tidak mudah ya?" Alia menggeleng, air mata mengalir pelan. "Aku baik-baik saja ya." Ayah mengerutkan kening. "Kamu selalu berkata kamu baik-baik saja, bahkan ketika kamu patah hati." Alia tertawa kecil di sela tangis. "Ayah selalu tahu ya." "Tentu. Kamu bukan manusia asing bagiku. Kamu adalah bagian dari napasku. Bagaimana aku tidak tahu?" Sunyi menyelimuti kamar sejenak. Hanya terdengar suara detak jam dan napas ayah yang berat. "Li," panggil ayah pelan. "Iya ya, ayah ingin kamu berjanji satu hal." "Apa itu?" "Apapun yang akan terjadi setelah ayah pergi nanti, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Harta, warisan, semua itu bisa membuat orang lupa diri. Tapi ayah tidak membesarkanmu untuk menjadi orang yang lupa diri. Kalau suatu hari hidup memberi kamu kekuatan besar, gunakan untuk melindungi dirimu dan membantu orang lain. Bukan untuk menghancurkan." Alia terdiam. Kata-kata itu meresap seperti air ke tanah yang kering. "Ayah bicara soal warisan?" tanya Alia perlahan. Ayah tersenyum lemah. "Sudah waktunya kamu tahu sebagian. Pengacara ayah akan menghubungimu, tapi kamu tidak perlu pusing sekarang. Yang perlu kamu tahu hanya satu. Kamu tidak pernah bergantung pada belas kasihan siapapun. Kamu punya nilai, bahkan tanpa uang apapun." Alia menggenggam tangan ayah lebih erat, seolah mencoba menahan waktu agar tidak berlalu. Namun waktu tidak pernah mau diajak berkompromi. Beberapa bulan kemudian, ayah pergi dengan tenang di subuh yang sunyi, ketika garis cahaya pertama baru merambat di langit. Pemakaman telah selesai, doa-doa telah dipanjatkan, orang-orang telah pulang. Tinggallah Alia duduk di teras rumah masa kecilnya, memeluk lutut, memandangi langit yang mulai gelap. Seorang lelaki parubaya melangkah pelan membawa map tebal. "Alia?" sapanya lembut. Alia menoleh. "Iya, Pak. Saya Johan, pengacara ayahmu." Alia mengangguk sopan. "Ayah pernah menyebut nama Bapak. Beliau titip sesuatu untukmu. Ini bukan sekadar soal harta, tapi amanah." Di ruang tamu yang kini terasa lebih lapang karena kehilangan satu sosok, Alia duduk berhadapan dengan Johan. Map itu diletakkan di meja, dan dari dalamnya keluarlah beberapa berkas. "Saya akan jelaskan garis besarnya," ujar Johan pelan. "Ayahmu selama ini mengalihkan sebagian besar aset atas namamu. Beberapa perusahaan, tanah di beberapa kota, serta investasi yang sudah berjalan puluhan tahun. Setelah semua dihitung oleh tim, nilai keseluruhannya berada di kisaran 1,3 triliun rupiah. Kata-kata itu seakan tidak menjejak di telinga Alia. 1,3 triliun. Seperti angka yang hanya ada di berita, bukan di hidupnya. "Pak, apa Bapak yakin tidak salah hitung?" Johan tersenyum. "Tim kami tidak menghitung satu kali, kami menghitung berkali-kali. Angka bisa naik turun sedikit karena pergerakan nilai, tetapi kisarannya tetap sama. Dan semuanya, sesuai surat wasiat, jatuh atas nama kamu sebagai ahli waris tunggal." Alia menarik napas panjang, dadanya terasa sesak bukan karena senang, tapi karena beban yang tiba-tiba terasa sangat besar. "Ayahmu menulis satu surat untukmu. Beliau minta surat ini baru dibuka ketika kau siap. Tapi menurut saya, ini saatnya." Johan menyerahkan amplop putih yang rapi. Tangan Alia sedikit gemetar saat membukanya. Tulisan tangan ayah menari di atas kertas. "Anakku, kalau kau membaca surat ini, berarti tubuhku sudah tidak berada di dunia yang sama denganmu, tapi cintaku masih tinggal bersamamu. Harta yang kuserahkan padamu bukanlah hadiah, melainkan amanah. Dunia bisa membuatmu diangkat dan bisa menjatuhkanmu. Orang akan datang mendekat karena tertarik pada apa yang kau punya, bukan karena siapa kamu. Di saat itulah kamu akan diuji. Apakah kamu tetap menjadi Alia yang kubesarkan dengan kesederhanaan, atau kamu berubah menjadi tawanan keserakahan? Jangan beritahu semua orang tentang apa yang kamu miliki. Tidak semua telinga sanggup menyimpan rahasia. Namun jangan pula hidup dalam ketakutan. Berjalanlah dengan tenang.
jika suatu hari kamu dihina, diremehkan, atau diperlakukan tidak adil, ingat ini, nilai dirimu tidak bergantung pada seberapa kecil mereka memandangmu, tetapi seberapa besar kamu memahami dirimu sendiri. Jangan pakai harta ini untuk membalas sakit hati. Pakai untuk membangun hidupmu, membantu mereka yang benar-benar membutuhkan, dan menjaga martabatmu. Dengan cinta yang tidak pernah habis, Ayah. Air mata Alia jatuh tanpa bisa ditahan. Di tengah kehilangan, ia juga memikul sesuatu yang baru. Kekuatan yang tidak terlihat dari luar, namun menyala diam-diam di dalam. Dan ia memutuskan hari itu bahwa ia tidak akan mengumumkan apapun kepada siapapun, termasuk kepada suaminya, termasuk kepada mertuanya. Waktu berlalu. Di rumah mertua, hidup kembali seperti biasa. Biasa dalam artian penuh komentar, tuntutan, dan penilaian. Suatu sore, ketika Alia baru pulang dari kantor, keringat masih menempel di pelipisnya, ibu mertua memanggilnya dari ruang tamu. "Alia, sini sebentar." "Iya, Bu," jawab Alia, menaruh tas di kursi dan melangkah pelan. Di ruang tamu, ada beberapa kerabat duduk, mengobrol sambil memegang cangkir teh. Alia merasakan tatapan mereka menelusuri tubuhnya, seolah menilai seberapa layak ia berada di ruangan itu. "Aku tadi cerita ke mereka," ujar ibu mertua dengan nada setengah tertawa. "Kamu itu beruntung sekali bisa masuk ke keluarga kami." "Betul kan?" Salah satu kerabat menimpali. "Iya, sekarang cari menantu itu susah. Yang mau diajak susah senang. Tapi ya memang, kalau dapat dari keluarga sederhana, biasanya mereka lebih mau berjuang." Ibu mertua mengangguk antusias. "Nah, Alia ini contohnya. Dia itu dari keluarga sederhana sekali. Tidak punya apa-apa. Makanya aku bilang ke dia, menikahi anakku itu sudah nasib paling bagus dalam hidupnya." Tawa kecil terdengar. Ada yang tersenyum, ada yang mengangguk. Di titik itulah, kalimat yang sama seperti di meja makan tadi pagi keluar lagi, namun kali ini dengan tambahan penonton, seolah menjadi sebuah pertunjukan. "Menikahi anakku saja sudah nasibmu paling bagus, Li. Kamu harus bersyukur." Alia menarik napas pelan, menahan air mata yang ingin kembali naik ke pelupuk. Rasanya seperti diletakkan di tengah ruangan, disorot lampu terang, dinilai, tanpa hak untuk berkata apapun. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Surat ayah terngiang di kepala. "Kamu tidak pernah bergantung pada belas kasihan siapapun." Alia tersenyum, bukan senyum pasrah, tetapi senyum yang mengandung jarak. "Terima kasih sudah mengingatkan, Bu," ujarnya lembut. "Saya juga terus belajar bersyukur. Dan saya juga bersyukur masih diberi kesempatan untuk bekerja dan membantu, walaupun mungkin dianggap tidak seberapa." Ibu mertua mengerjap, tidak menyangka jawaban yang tidak melawan, namun juga tidak menunduk penuh rasa bersalah. Salah satu kerabat bertanya iseng, "Kamu kerja di mana, Alia?" "Saya di kantor konsultan, Bu. Bagian administrasi." "Gajinya mungkin tidak besar, ya?" Alia tersenyum. "Cukup untuk belajar tidak bergantung pada uang orang lain, Bu." Suasana sempat hening sejenak. Ibu mertua mengganti topik. Tapi sejak hari itu, di dalam hati Alia, sebuah keputusan mulai tumbuh. Ia akan berhenti membiarkan dirinya diinjak. Bukan dengan teriakan, bukan dengan membalas hinaan, melainkan dengan membangun batas yang jelas tentang sampai di mana orang lain boleh masuk ke dalam hidupnya. Hari itu datang lebih cepat daripada yang ia kira. Suatu pagi, telepon berdering ketika Alia sedang menyetrika baju suaminya. Arga masih setengah mengantuk, duduk di tepi kasur. "Alia, telepon," katanya. Alia mengangkat. Suara di seberang terdengar formal, namun akrab. "Selamat pagi, Ibu Alia. Ini Johan, pengacara ayah Ibu. Apakah hari ini Ibu bisa datang ke kantor kami? Ada beberapa hal yang perlu kami bahas terkait beberapa aset yang proses legalnya sudah selesai." Alia mengiyakan. Setelah menutup telepon, ia duduk di sisi kasur. "Gak," panggilnya pelan. Aku perlu ke kantor pengacara ayah. Ada urusan penyelesaian warisan, mungkin agak lama."
Arga menoleh, keningnya berkerut. Warisan apa lagi? Bukannya rumah di kampung itu sudah selesai dibagi? Masih ada beberapa hal yang dulu tidak sempat dibahas. Aku juga belum tahu detailnya. Arga menghela napas. Ya sudah, ke sana saja. Tapi jangan lama-lama. Ibu tidak suka kalau kamu sering-sering keluar rumah. Katanya, istri itu sebaiknya di rumah saja. Alia menatap suaminya lama-lama, lalu hanya menjawab, aku akan pulang sebelum malam. Saat Alia bersiap, ibu mertua muncul di ambang pintu. Kamu mau kemana? Ke kantor pengacara ayah. Bu, ada urusan penyelesaian warisan. Warisan apa? Paling juga tanah sepetak di kampung. Sudah bilang sama Arga belum? Sudah, Bu. Ibu mertua mendengus. Sudah kubilang dari awal. Jangan terlalu berharap apa-apa dari keluarga sendiri. Sekarang kamu sudah di keluarga kami. Fokus pada rumah ini. Alia mengangguk pelan dan berpamitan. Dalam hati, ia berkata pada dirinya sendiri, ini mungkin salah satu perjalanan terpenting dalam hidupku. Kantor pengacara itu berada di sebuah gedung bertingkat di pusat kota. Ruangannya tidak mewah berlebihan, tetapi tertata rapi. Johan menyambut Alia dengan hangat. Silakan duduk, Ibu Alia. Hari ini kami ingin menyampaikan bahwa proses legal pengalihan beberapa aset sudah 100% selesai. Mulai hari ini, tidak ada lagi hambatan administrasi. Semua secara resmi berada atas nama Ibu. Johan mengeluarkan beberapa map. Di dalamnya ada akta tanah, sertifikat saham, bukti kepemilikan perusahaan, dan ringkasan nilai aset. Kalau dijumlahkan berdasarkan penilaian terakhir, total nilai aset yang sekarang resmi berada atas nama Ibu berada di kisaran 1,3 triliun rupiah. Tentu, nilai ini bisa berubah seiring waktu. Bisa naik, bisa turun. Tetapi kisarannya kurang lebih demikian. Alia mendengarkan dengan tenang. Dadanya masih sesak, tapi sekarang bercampur antara haru dan rasa berat yang dalam. Sesuai dengan surat wasiat, ayah ibu juga menuliskan beberapa syarat. Salah satunya adalah, jika ibu sudah menikah, segala bentuk pengelolaan dan keputusan terkait aset ini sepenuhnya di tangan ibu. Tidak ada yang berhak memaksa, mengatur, atau mengambil alih tanpa persetujuan tertulis dari ibu. Termasuk suami, mertua, atau keluarga besar. Alia tertegun. Ayah menulis seperti itu. Beliau menulis dengan sangat spesifik. Sepertinya beliau memahami kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Johan lalu menambahkan, dan hari ini sebenarnya kami juga ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin terdengar tidak biasa. Ayah ibu meminta, jika memungkinkan, keluarga ibu saat ini ikut hadir. Bukan untuk membagikan, tetapi untuk mendengarkan satu penjelasan yang menurut beliau penting. Jadi, kami tadi sudah mencoba menghubungi nomor yang ibu berikan sebagai kontak keluarga. Dada Alia berdegup lebih kencang. Nomor siapa yang bapak hubungi? Nomor suami ibu. Beliau bilang akan datang bersama orang tuanya. Alia menarik napas panjang. Di satu sisi, ia merasa takut. Di sisi lain, ia merasa, mungkin inilah saatnya. Di rumah, ibu mertua menerima telepon dari Johan tadi dengan wajah penasaran. Pengacara, katanya. Urusan warisan, ucapnya kepada suami dan Arga. Aku jadi penasaran, jangan-jangan bapaknya Alia itu ada simpanan tanah yang lumayan. Kalau iya, kita harus pintar-pintar arahin Alia. Jangan sampai dia salah langkah. Ayah mertua hanya mengangguk pelan, tetapi di matanya ada kilatan harap. Arga, yang selama ini berpikir bahwa keluarga Alia biasa-biasa saja, ikut terbawa arus. Ya sudah, kita datang saja, ujarnya. Siapa tahu memang ada sesuatu yang penting. Bagaimanapun Alia sekarang sudah jadi keluarga kita. Warisannya juga bagian dari masa depan bersama. Tanpa mereka sadari, kalimat itu menunjukkan bagaimana mereka memandang ke Alia. Bukan sebagai pribadi yang utuh, tapi sebagai pintu kemungkinan yang bisa dimanfaatkan jika ternyata ada keuntungan. Siang itu, di ruang pertemuan kantor pengacara, suasana terasa tegang. Alia duduk di satu sisi meja. Di sisi lain, ibu mertua, ayah mertua, dan Arga duduk berdampingan. Ibu mertua mengenakan pakaian terbaiknya, dengan perhiasan yang biasanya hanya ia pakai saat menghadiri pesta pernikahan. Wajahnya dipoles rapi, seakan hendak bertemu pejabat penting,
Ayah mertua tampak kaku, namun mencoba tenang. Arga menatap ke sekeliling, sedikit canggung. Johan masuk membawa beberapa berkas, disertai seorang staf yang memegang tape perekam. "Selamat siang semuanya," ucapnya sopan. "Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya Johan, pengacara yang selama ini menangani urusan legal almarhum ayah Ibu Alia. Hari ini, sesuai surat wasiat beliau, saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting." Ibu mertua tersenyum, berusaha terlihat ramah. "Terima kasih sudah mengundang kami, Pak Johan. Jujur saja kami kaget dan penasaran. Soalnya selama ini kami pikir keluarga Alia itu sederhana sekali." Johan menatap sebentar lalu mengangguk. "Baik. Sebelum saya masuk ke detail, saya ingin memastikan bahwa semua yang ada di ruangan ini memahami. Apa yang akan saya sampaikan bersifat resmi, tercatat, dan sudah melalui proses hukum yang panjang. Ini bukan sekadar angka di atas kertas." Ia membuka map, mengeluarkan beberapa lembar kertas. Almarhum ayah Ibu Alia selama ini memiliki beberapa aset, perusahaan, tanah, dan investasi lain. Sebagian besar telah dialihkan atas nama Ibu Alia sejak beberapa tahun lalu, namun baru bisa diselesaikan secara penuh setelah beliau berpulang. Sesuai surat wasiat, ahli waris tunggal dari seluruh aset tersebut adalah satu orang, yaitu Ibu Alia Putri. Ia menyebut nama lengkap Alia dengan jelas. Ibu mertua mengernyit. "Ahli waris tunggal? Maksud Bapak hanya Alia seorang?" "Betul, Ibu," jawab Johan tenang. "Lalu, nilainya berapa? Kalau boleh tahu?" Suara ibu mertua bergetar halus, bercampur antara penasaran dan harap. Johan menatap mereka satu persatu, lalu menjawab dengan jelas, tanpa berbisik, tanpa menurunkan volume suara. "Berdasarkan penilaian terakhir, total nilai aset yang sekarang secara resmi berada atas nama Ibu Alia berada di kisaran 1,3 triliun rupiah. Hening. Seperti ada sesuatu yang memutus aliran suara di ruangan itu. Arga menoleh cepat ke Alia, seolah ingin memastikan apakah ia salah dengar. Ayah mertua membelalakkan mata, tubuhnya condong ke depan. Ibu mertua membeku, bibirnya terbuka tetapi tidak ada suara yang keluar. Apa tadi, Pak?" tanya ibu mertua akhirnya, suaranya parau. 1,3 triliun rupiah, Ibu, ulang Johan dengan tenang. "Itu berdasarkan penilaian terkini. Nilai bisa berubah sesuai kondisi pasar, tetapi kisarannya di angka itu." Wajah ibu mertua memucat. Tangannya yang tadi santai memegang tas kini bergetar. Ia menoleh lambat ke arah Alia, seolah baru melihat seseorang yang sama sekali berbeda. Kamu tahu ini?" Suaranya nyaris berbisik. Alia menatapnya lembut. "Aku baru tahu detailnya setelah ayah meninggal, Bu. Tapi ayah memang pernah bilang beliau menyiapkan sesuatu untuk masa depanku." Ibu mertua tertawa kecil, tetapi tawa itu terdengar pecah, seperti kaca yang terinjak. Jadi selama ini, kamu diam saja, kamu biarkan aku." Suaranya patah. Air mata yang tadi ia tahan mulai berkumpul di pelupuk mata. Johan melanjutkan tugasnya. Sesuai surat wasiat, almarhum juga menuliskan satu pesan yang diminta untuk saya bacakan di hadapan keluarga Ibu Alia. Apakah saya boleh melanjutkan? Alia mengangguk. Arga menelan ludah, ayah mertua hanya menunduk. Ibu mertua menggenggam dadanya. Johan membuka sebuah lembar kertas lain dengan tulisan tangan yang khas. Untuk mereka yang hidup bersama anakku. Jika surat ini dibacakan di hadapan kalian, berarti aku sudah tidak ada di dunia yang sama dengan kalian. Namun, sebagai seorang ayah, aku punya hak moral untuk menyampaikan ini. Anakku mungkin kalian pandang sebagai seseorang yang tidak punya apa-apa. Mungkin kalian merasa memberi kehidupan yang lebih baik untuknya. Jika demikian, aku berterima kasih karena itu berarti kalian telah menjaganya. Namun, jika kalian menghina, merendahkan, atau memperlakukannya seolah ia beban, izinkan aku mengingatkan. Kalian tidak pernah benar-benar tahu dengan siapa kalian tinggal. Aku tidak menulis ini untuk menakut-nakuti. Aku menulis ini agar kalian sadar. Manusia tidak boleh dinilai hanya dari apa yang tampak di mata anak yang kalian pandang. Biasa-biasa saja, ini adalah ahli waris tunggal
dari kerja keras seumur hidupku, yang nilainya tidak kecil. Namun aku juga menulis pesan ini untuk anakku. Nak, jika mereka yang hidup bersamamu tidak menghargaimu sebagai manusia, bukan urusan mereka. Seberapa banyak harta yang kau punya. Urusanmu adalah bagaimana kau menjaga martabatmu sendiri. Pergilah dari tempat yang membuatmu hancur pelan-pelan. Kau tidak perlu membuktikan apapun harta ini cukup untuk membuatmu hidup tenang, bahkan tanpa mereka. Tapi ingat, jangan gunakan untuk balas dendam. Gunakan untuk membangun hidup yang damai. Suara Yohan bergetar halus di akhir kalimat ruangan itu terasa penuh, meski tidak ada satupun yang bicara. Ibu mertua menunduk, air mata jatuh satu persatu ke pangkuan. Napasnya tersengal. Aku tidak tahu, ucapnya lirih. Aku kira dia. Hanya kalimatnya tidak selesai. Ia memukul dadanya pelan, lalu semakin keras. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Ayah mertua menepuk punggung istrinya, mencoba menenangkan, namun matanya sendiri sembab. Ia tahu, jauh di dalam, bahwa mereka sudah melampaui batas terhadap Alia. Arga menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya pecah. Lie, kenapa kamu tidak cerita? Alia menatap suaminya, matanya lembut namun tegas. Aku ingin kamu melihat aku sebagai manusia, Kak, bukan sebagai angka di rekening. Suasana ruangan memanas oleh penyesalan yang datang terlambat. Histeris itu bukan hanya tangisan keras, tetapi remuk di dalam dada yang tidak tahu harus dibawa kemana. Ibu mertua menangis, memukul dadanya berkali-kali. Kenapa aku bilang kamu tidak ada harganya? Padahal, ia tidak sanggup melanjutkan. Ia terisak, suaranya melengking, memecah keheningan. Di tengah semua itu, Alia justru duduk paling tenang. Bukan karena ia bangga, bukan karena ia ingin menang, tetapi karena sejak awal ia tahu. Kebenaran tidak butuh teriak, ia hanya perlu waktu untuk muncul. Setelah pertemuan itu, hidup Alia tidak langsung berubah menjadi dongeng manis. Justru, hari-hari berikutnya penuh percakapan yang berat. Di malam itu, ketika mereka kembali ke rumah, suasana sangat berbeda. Tidak ada lagi komentar merendahkan, tidak ada lagi suara tinggi yang memerintahnya ke dapur. Rumah yang sama, namun udara di dalamnya seolah berganti. Di ruang tamu, ibu mertua duduk dengan mata bengkak, ayah mertua terdiam. Arga berjalan mondar-mandir, gelisah. Alia, panggil ibu mertua akhirnya. Suaranya pelan, patah-patah. Bisa kamu duduk sebentar di sini? Alia duduk. Ibu mertua menatapnya lama, seolah mencari kata-kata di udara. Aku tidak punya alasan untuk membenarkan apa yang sudah kulakukan. Aku malu. Malu sekali. Selama ini aku merasa keluargaku yang paling berjasa dalam hidupmu. Aku merasa kamu itu tidak punya apa-apa, jadi aku boleh bicara apa saja. Aku menilai kamu dari caramu berpakaian, dari keluargamu yang kelihatan sederhana, dari sikap diammu yang kupikir lemah. Ternyata aku yang miskin, bukan kamu. Ia menunduk, air mata kembali jatuh. Miskin hati. Miskin cara pandang, miskin rasa syukur. Alia menggenggam tangannya. Bu, saya juga manusia. Saya sakit hati, itu benar. Tapi dari dulu ayah mengajarkan kalau manusia salah, itu wajar. Yang penting, apa yang dilakukan setelah menyadari kesalahan. Ibu mertua menggeleng pelan. Kamu masih bisa bicara selembut ini setelah semua yang kulakukan? Alia tersenyum sayu. Saya pun tidak sempurna, Bu. Ayah mertua ikut bicara. Alia, kalau kamu marah, kamu punya hak. Kalau kamu ingin pergi dari rumah ini, kamu juga punya hak. Kami tidak bisa memaksa. Hari ini aku menyadari satu hal. Selama ini aku membiarkan istriku menghinamu, dan aku diam. Diamku adalah kesalahan. Arga, yang sejak tadi hanya mendengarkan, akhirnya duduk di hadapan Alia. Lai, suaranya berat. Waktu di kantor pengacara tadi, ketika aku dengar angka itu, aku syok. Tapi lebih dari itu, aku syok karena aku sadar, bahkan kalau tidak ada angka itu pun, aku sudah gagal sebagai suami.
Aku lebih banyak melindungi kenyamanan ibuku daripada perasaanmu. Maafkan aku. Alia menarik napas panjang. Ia melihat satu persatu wajah di hadapannya. Perempuan yang sering melukainya dengan kata, lelaki yang memilih diam, dan suami yang terjepit di tengah, namun tidak berani mengambil sikap. Dalam hatinya, ia tahu, kesempatan kedua ada, tetapi tidak wajib ia berikan. Ia berhak memilih. Begini Bu, Pak. Gah, Alia memulai dengan suara yang tenang. Aku bersyukur kebenaran akhirnya terbuka. Bukan soal uang, tapi soal cara kita memandang satu sama lain. Tapi aku juga perlu jujur, luka yang aku rasakan tidak hilang dalam semalam. Selama ini, aku merasa seperti orang asing di rumah ini. Aku tidak pernah benar-benar dianggap keluarga, hanya dianggap tambahan yang boleh dikomentari. Boleh diatur, boleh diremehkan sesuka hati. Ibu mertua menunduk, baunya bergetar. Aku butuh waktu untuk memulihkan diriku, lanjut Alia. Aku tidak ingin hidup dalam rumah yang setiap hari membuatku mempertanyakan harga diriku. Tapi aku juga tidak ingin membalas dengan meninggalkan kalian tanpa penjelasan. Alia menoleh ke Arga. Gak, aku masih sayang kamu. Tapi aku juga sayang diriku sendiri. Saat ini, aku memilih untuk tinggal sendiri dulu. Ayah sudah menyiapkan tempat yang lebih dari cukup untukku. Aku ingin menata ulang hidupku. Menata ulang lukaku. Kalau nanti waktu berjalan, dan kita sama-sama berubah menjadi versi yang lebih baik, kita bisa bicara lagi. Tapi sekarang, aku perlu jarak. Arga terisak. Kamu mau pisah, aku mau menyembuhkan diri. Apakah nanti itu berakhir dengan bersama lagi atau berpisah? Biarlah waktu dan sikap kita masing-masing yang menjawab. Ia menoleh ke ibu dan ayah mertuanya. Bu, Pak, ayah menitipkan pesan agar aku tidak menggunakan harta ini untuk balas dendam. Jadi aku tidak akan menuntut apapun dari kalian, tidak akan menyeret kalian kemana-mana, tapi aku juga tidak bisa. Pura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku akan meninggalkan rumah ini dengan baik-baik. Kalian tidak perlu takut aku akan menjelek-jelekan kalian ke orang lain. Aku hanya ingin pergi dengan tenang. Ibu mertua menangis semakin keras. Tidak ada yang bisa menghalangimu. Itu hakmu. Tapi, kalau suatu hari kamu memaafkan kami, walaupun kamu tidak kembali, setidaknya, ingatlah bahwa kami pernah menyesal sejadi-jadinya. Alia mengangguk. Penyesalan itu sudah terlihat hari ini, Bu. Dan itu sudah jauh lebih jujur dibanding tidak pernah mengaku salah sama sekali. Beberapa bulan kemudian, hidup Alia berubah. Ia tinggal di sebuah rumah yang tidak perlu mewah berlebihan, tetapi jauh lebih tenang. Posisi hartanya membuatnya bisa membeli apa saja, tetapi ia tidak pernah lupa pada cara ayah membesarkannya. Ia tidak mendadak memamerkan kekayaan di media sosial, tidak membeli barang hanya demi menunjukkan bahwa ia bisa. Ia menggunakan sebagian dananya untuk membangun usaha yang memberdayakan orang lain, membuka usaha kecil yang merekrut ibu-ibu rumah tangga, membiayai pendidikan anak-anak yang kesulitan biaya, dan menyokong proyek-proyek kecil di kampung halamannya. Ia juga rutin mengikuti konseling, belajar memulihkan pola pikir dan luka-luka batin yang terbentuk karena bertahun-tahun diremehkan. Ia belajar mengatakan tidak tanpa rasa bersalah, belajar menyayangi dirinya sendiri, tanpa harus menunggu orang lain menyayanginya dahulu. Suatu hari, setelah sekian lama, sebuah pesan masuk ke telepon genggamnya. Dari Arga. Lai, aku tidak ingin mengganggumu. Aku hanya ingin bilang, aku sekarang sedang ikut pelatihan konseling pernikahan dan kelas pengembangan diri. Aku sadar, banyak sekali luka masa kecil yang kubawa hingga dewasa, yang membuatku takut melawan ibuku dan membiarkanmu terluka. Aku tidak tahu apakah nanti kamu akan kembali atau tidak. Sekarang aku hanya ingin belajar menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab. Kalau suatu hari kita bertemu lagi, aku ingin kamu melihatku bukan sebagai lelaki yang sama seperti dulu. Alia membaca pesan itu dengan hati yang pelan-pelan tumbuh lebih lapang. Ia tidak langsung menjawab panjang. Ia hanya menulis. Terima kasih sudah mau berubah, Ga. Teruskan perjalananmu. Kebahagiaan tidak selalu harus diukur dari apakah kita masih bersama atau tidak, tapi dari apakah kita sama-sama tumbuh menjadi orang yang lebih baik. Ia mengirim pesan itu, lalu menatap langit senja yang keemasan.
Dalam lembutnya cahaya, ia seperti mendengar suara ayah lagi. Jangan pakai harta ini untuk balas dendam. Pakai untuk membangun hidupmu, membantu mereka yang benar-benar membutuhkan, dan menjaga martabatmu. Alia tersenyum. Bukan senyum yang menang atas orang lain, tetapi senyum seseorang yang akhirnya berdiri kokoh di atas harga dirinya sendiri. Di balik kisah ini, ada satu pesan moral yang pelan-pelan menyala. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilannya sederhana, pekerjaannya biasa, atau keluarganya tampak tidak punya apa-apa. Engkau tidak pernah tahu doa siapa yang melindunginya, kerja keras siapa yang berdiri di belakangnya, dan takdir sebesar apa yang sedang menunggu di depan langkahnya. Dan sebaliknya, jangan menunggu kaya dulu untuk dihargai. Belajarlah menghargai dirimu bahkan ketika tidak ada yang melihat nilaimu. Karena harga diri bukan ditentukan oleh 1,3 triliun rupiah, bukan ditentukan oleh cincin di jari, bukan oleh nama belakang siapa yang kau sandang, tetapi oleh keberanianmu berkata, "Aku layak diperlakukan dengan hormat, apapun isi rekeningku." Sebab pada akhirnya, dunia bisa berpaling dari orang yang kaya harta namun miskin hati. Tetapi dunia akan selalu memberi tempat bagi mereka yang mungkin biasa saja di mata manusia, namun luar biasa dalam cara mereka menjaga martabat diri dan kebaikan kepada sesama.